Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Ibu Siti Latifah Mubasirah selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia untuk Komunikasi Ilmiah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adelia Putri Muhafidah Kusmawati dengan NIM 226111141. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil artikel saya yang berjudul Penggunaan Big Data untuk Memprediksi Tren Harga Saham Berdasarkan Data Historis. Kenapa saya mengambil judul ini? Karena sebagai data analis, saya tertarik untuk memprediksi tren harga saham menggunakan data historis untuk masa yang akan datang, dan saya ingin membantu para investor yang ingin berinvestasi pada saham perusahaan, suatu perusahaan. Yang pertama yaitu ada latar belakang. Yang pertama, penggunaan big data telah mengubah cara organisasi dan perusahaan dalam mengumpulkan, menyimpan, mengolah, dan menganalisis data, sehingga dapat mengoptimalkan layanan, meningkatkan pengambilan keputusan berbasis data, dan menghasilkan nilai yang lebih dalam memprediksi dan machine learning. Maksud dari ini tuh, penggunaan big data sekarang banyak digunakan pada perusahaan-perusahaan untuk mengumpulkan, terus menyimpan, dan mengolah, sehingga dapat menghasilkan hasil keputusan yang lebih baik untuk masa yang akan datang. Kemudian ada big data. Apa sih big data itu? Big data adalah kumpulan data yang sangat besar, kompleks, dan beragam yang memerlukan teknologi dan metode analisis khusus untuk memproses. Kemudian pada big data ini terdapat tiga karakteristik utama yang dikenal yaitu 3V, atau volume, velocity, variety. Maksud dari volume itu adalah ukuran data tersebut. Kemudian velocity adalah kecepatan pada saat mengolah atau data tersebut diproses. Kemudian variety yaitu adalah keragaman. Jadi, data itu terdapat berbagai data yang tersedia, yaitu ada data yang terstruktur atau tidak terstruktur. Kemudian, prediksi atau peramalan. Prediksi atau peramalan sendiri itu yaitu hasil kegiatan meramal atau memperkirakan yang berupa metode ilmiah atau subjektif belaka yang digunakan untuk menghadapi risiko seperti penurunan harga saham ataupun kenaikan harga saham. Jadi, untuk melihat tren tersebut, kita dapat memprediksi terlebih dahulu bahwa prediksinya ini akan menghasilkan tren menurun atau mengalami kenaikan. Kemudian selanjutnya yaitu tren harga. Apa sih yang dimaksud dengan tren harga? Tren harga itu adalah keadaan mencerminkan arah pergerakan harga suatu aset dalam jangka waktu tertentu. Tren dapat bersifat naik atau bullish, menunjukkan pertumbuhan nilai aset, atau turun, bearish, menunjukkan penurunan nilai atau ketidakpastian. Dengan menggunakan analisis tren, dapat membantu untuk mengidentifikasi arah potensial pergerakan harga saham di masa yang akan datang. Jadi, nanti kita akan mengolah pakai R, habis itu kita dapat mengetahui grafik. Nah, di situ tuh trennya akan menghasilkan tren yang prediksinya itu naik atau turun. Dari situ kita dapat melihat bahwa arah pergerakan saham itu lambat atau cepat. Yang selanjutnya yaitu pengertian saham. Saham sendiri yaitu salah satu pilihan investasi yang menarik karena dapat memperoleh untung yang besar dibandingkan dengan usaha lain. Jadi pada saham ini tuh kita sebagai investasi yaitu sebagai pemegang keuntungan dari saham perusahaan itu sebagian aja. Pergerakan harga saham ini sulit ditebak untuk arahnya itu naik apa turun, jadi sehingga memerlukan prediksi. Kemudian yaitu ada tujuan penelitian. Jadi di tujuan penelitian ini yaitu yang pertama untuk mengetahui pentingnya penggunaan big data dalam memprediksi tren harga saham berdasarkan data historis. Yang maksud dari tujuan pertama ini yaitu kita dapat mengetahui betapa pentingnya big data itu untuk memprediksi tren harga saham dengan data historis. Dan yang kedua itu mengetahui tren harga saham untuk masa yang akan datang. Maksud dari tujuan yang kedua yaitu kita dapat mengetahui bahwa dari prediksi yang sudah kita dapatkan itu kita dapat mengetahui bahwa tren harga saham itu untuk masa yang akan datang itu akan naik apa turun. Kemudian ada pembahasan. Yang pertama yaitu penggunaan big data dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan sangat berperan penting dalam memprediksi big data dalam pengambilan keputusan, dengan melibatkan pengumpulan dan analisis data dalam jumlah besar. Big data memiliki kemampuan dalam meningkatkan ketepatan dan efisiensi data dalam pengambilan keputusan. Misalnya, pada sektor keuangan, dengan membantu investor dalam pemilihan membeli saham dengan memiliki peramalan untuk mendapatkan keuntungan yang besar ke depannya. Jadi, untuk memprediksi ini kita dapat mendapatkan
hasil tren yaitu naik atau turun, sehingga kita dapat membantu investor dalam pemilihan membeli saham. Dengan hasil prediksi ini, kita dapat mengambil keputusan bahwa kita bisa membeli saham ini atau tidak. Sehingga kita dapat mengetahui jika kita membeli saham tersebut, kita akan mendapatkan untung atau rugi. Yang kedua yaitu implikasi penggunaan basis data di era Big Data. Kemampuan dalam menganalisis data dengan menggunakan bantuan teknologi seperti machine learning, artificial intelligence, atau AI. Dengan begitu, perusahaan dapat menganalisis data yang sangat besar untuk menemukan pola atau tren yang tidak mungkin ditemukan dengan analisis tradisional. Pada era Big Data menghadirkan tantangan yang besar terkait privasi dan keamanan data. Besarnya volume data dan kompleksitas membuat perlindungan data menjadi lebih sulit, sehingga GDPR di Eropa dan CCPA di California dapat mengolah data pribadi dengan hati-hati dan menerapkan protokol keamanan yang ketat dan keamanan data. Jadi, kita harus berhati-hati dalam penggunaan basis data di masa yang sekarang. Karena di masa sekarang itu banyak sekali bantuan teknologi seperti AI, terus machine learning. Jadi, kita harus berhati-hati dalam penggunaan big data karena big data ini bersifat privasi. Begitu. Terus, yang selanjutnya yaitu penggunaan big data dalam pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan ini, kita dapat menggunakan metode peramalan untuk memprediksi tren harga. Untuk memprediksi tren harga saham. Jadi di sini saya akan menggunakan metode, yaitu metode ARIMA dan smoothing. Pada ARIMA sendiri itu memiliki 3 komponen utama, yaitu auto-regresif atau AR, yaitu pada komponen ini itu dapat menggunakan hubungan antara nilai sekarang dan nilai masa lalu. Jadi pada komponen yang pertama atau autoregresif ini, kita dapat menggunakan nilai harga sahamnya itu yang masa lalu hingga sekarang. Kemudian komponen yang kedua yaitu integrate. Integrate sendiri itu untuk melakukan diferensiasi pada data yang akan membuatnya menjadi data stasioner. Jadi di sini kita dapat mengetahui bahwa datanya itu sudah stasioner atau belum. Kemudian yang ketiga yaitu moving average. Jadi di moving average ini kita dapat menggunakan rata-rata dari ukuran kesalahan pola peramalan yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian metode yang kedua yaitu smoothing. Smoothing sendiri adalah teknik yang digunakan untuk memisahkan pola data runtun waktu yang terdiri dari pola stasioner, tren, siklus, musiman. Nah, dari kesalahannya sebanyak mungkin. Terus pada smoothing terdapat 2 jenis utama yaitu single exponential smoothing atau biasanya disingkat SES dan double exponential smoothing atau biasanya disingkat DES atau DES. Kemudian dilanjutkan kesimpulan. Jadi yang pertama itu dari presentasi atau artikel yang saya buat terdapat kesimpulan yang pertama. Di dalam big data, perkembangan data yang besar memunculkan kebutuhan untuk mengurai informasi yang lebih meluas dengan karakteristik utama big data yaitu volume data yang besar, kecepatan tinggi, serta variasi data dan keandalan. Lalu yang kedua yaitu kemampuan analisis data yang lebih baik adalah konsekuensi penting dari penggunaan basis data di era big data. Dengan bantuan teknologi seperti machine learning dan AI, perusahaan dapat menganalisis data yang sangat besar untuk menemukan pola atau tren yang tidak mungkin ditemukan dengan analisis tradisional. Dan yang ketiga yaitu penerapan forecasting dalam saham yang menggunakan big data untuk mengetahui tren yang akan terbentuk untuk masa yang akan datang. Dengan menggunakan forecasting ini, kita dapat mudah untuk memprediksi pergerakan harga saham yaitu akan naik atau turun. Terus selanjutnya yaitu ada daftar pustaka. Kemudian ini juga daftar pustaka. Dan yang terakhir, ucapan terima kasih. Saya tutup presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.